Oke, di internet ini kan kita sering banget lihat angka-angka yang gila-gilaan ya. Jutaan views, jutaan subscriber. Tapi pernah nggak sih kalian nemu anomali? Sebuah teka-teki digital. Nah, hari ini kita bakal bedah kisah seorang kreator dengan 736 video, tapi subscribernya cuma 726. Coba deh, kita lihat dulu angka pertamanya. 736 video. Bayangin, 736. Ini bukan jumlah yang main-main loh. Ini butuh dedikasi yang luar biasa banget buat bisa menghasilkan karya sebanyak ini. Ini udah bukan sekedar hobi lagi. Ini udah kayak perpustakaan karya pribadi. Terus kita lihat angka berikutnya, 726 subscriber. Tunggu sebentar, aneh kan? Jumlah subscribernya lebih sedikit dari jumlah videonya. Nah, disinilah misteri dari kanal masyhur ini dimulai. Kok bisa? Jadi, pertanyaan utamanya sekarang adalah, ada cerita apa sih di balik angka-angka yang jomplang banget ini? Apakah ini artinya channelnya gagal total? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang nggak kita lihat di permukaan? Yuk kita coba cari tahu bareng-bareng. Oke, langkah pertama buat mecahin teka-teki ini, ya kita harus lihat langsung ke sumbernya, kontennya itu sendiri. Petunjuknya pasti ada di sana. Begitu kita buka videonya, polanya langsung kelihatan jelas banget. Isinya itu ternyata komposisi musik original semua. Dan yang lebih menarik lagi, hampir di setiap video, kreditnya sama. Chip masyhur, yang artinya semua ini diciptakan oleh satu orang yang sama. Lihat aja nih contohnya, ada lagu Trisnawati, lagu Bung Yunus, dan masih banyak lagi. Semuanya konsisten diciptain sama masyhur. Ini benar-benar nunjukin produktivitas dan dedikasi seorang seniman sejati ya kan? Nah, ada petunjuk lain yang kita temukan. Kalau kita cek di bagian post channelnya, ada satu unggahan dari setahun lalu. Isinya cuma satu kata, tapi maknanya kuat banget. Handmade. Buatan tangan. Kata ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau semua karya ini tuh sangat personal dan orisinal. Oke, dari konten, sekarang kita geser ke statistik. Nah, disinilah paradoksnya makin kelihatan. Antara jumlah karya yang dibikin dan jumlah orang yang nonton. Coba deh kita lihat datanya. Angka penayangannya, wow. Lagu Trisnawati itu cuma ditonton 4 kali. 4. Lagu-lagu lainnya juga cuma puluhan. Ini kan karya original yang terus-menerus diproduksi ya. Tapi engagementnya kok bisa serendah ini? Rendah banget. Jadi, ini dia paradoksnya. Kelihatan jelas banget kalau dijejerin gini. Di satu sisi, ada output kreatif yang luar biasa. 736 video. Tapi, di sisi lain, jangkauan audiensnya hampir 0. Views-nya bisa dihitung jari. Dua hal ini kan kayak langit dan bumi, nggak nyambung sama sekali. Ini yang bikin kita mikir, kalau tujuannya bukan cari views, bukan buat jadi viral, terus buat apa dong? Apa sih yang jadi motivasi seseorang buat terus-terusan bikin ratusan karya yang hampir nggak ada yang nonton? Nah, sekarang kita sampai di titik di mana semua petunjuk mulai nyambung. Karya orisinal, kata handmade, angka-angka yang aneh, semua ini bakal ngebawa kita ke jawaban tentang apa sih tujuan sebenarnya dari channel ini. Dan ternyata, jawabannya itu selama ini ada di depan mata kita. Di tempat yang paling jelas, yang mungkin sering kita lewatin gitu aja pas pertama kali buka channelnya. Ya, di halaman utamanya. Ini dia, lihat deh, tepat di bawah nama channelnya ada kalimat singkat, untuk sejarah esok hari. Ini bukan sekedar tagline biasa loh, ini adalah sebuah pernyataan misi. Dan ini adalah kunci yang membuka semua misteri ini. Jadi apa maksudnya untuk sejarah esok hari? Artinya, kanal masyhur ini pada dasarnya adalah sebuah arsip digital. Dia pakai YouTube, platform yang global dan publik untuk tujuan yang sangat pribadi, menyimpan karya-karyanya buat masa depan. Jadi karyanya bukan dibuat buat kita hari ini, tapi buat sejarah esok hari. Kisah ini unik banget, dan jujur aja bikin kita jadi mikir ulang. Apa sih arti sukses di dunia digital? Channel ini kayak studi kasus tentang berkarya yang sama sekali nggak peduli sama algoritma. Coba deh, kita pikirin, kebanyakan kreator kan ngejarnya apa? Subscriber yang banyak, views yang viral, like dan komentar yang bejibun, terus pastinya monetisasi. Nah, kanal masyhur ini entah sengaja atau enggak, sama sekali nggak peduli sama semua itu. Jadi, kalau kita sederhanakan, motivasi kreatornya itu simpel banget. Jadi, semacam siklus 3 langkah. 1. Ciptakan karya yang handmade, yang personal. 2. Arsipkan dengan misi untuk sejarah esok hari. Dan 3. Ulangi. Dan dia udah ngulangin itu 736 kali dan kayaknya bakal terus lanjut. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia internet yang kayaknya dibangun cuma buat ngejar views, sebenarnya apa sih nilainya sebuah arsip yang hampir nggak pernah dilihat orang?
Mungkin nilainya bukan ada di jumlah penontonnya, tapi di proses penciptaan itu sendiri, sebagai sebuah warisan untuk masa depan.